Nah, kalau misalnya yoga spine ini lebih baik dilakukan dari usia berapa? Sebenarnya nggak ada batasan usia ya, dari anak kecil itu juga udah mulai bisa untuk melakukan yoga, sampai yang kalau misalnya udah tua juga bisa, justru lebih bagus dilakukan sejak dini. Ada resiko nggak sih kalau untuk orang yang udah berumur melakukan yoga spine? Namaste, halo sahabat Yoga Nesia. Kali ini aku mau ngobrol-ngobrol sama Kak April. April, aku mau tanya nih tentang yoga spine yang tadi kita lakukan. Yoga spine itu bedanya apa sih Kak sama yoga yang lain? Sebenarnya in general sama, cuma basically yang tadi kita lakukan itu fokusnya adalah ke spine kita. Jadi kita mau gerakin spine kita ke direction yang berbeda-beda. Gitu, ke depan, ke belakang, ke samping, lalu twisting. Jadi memang fokusnya adalah untuk di si tulang belakangnya ini. Gitu. Iya, karena tulang belakang tuh setahu aku penting banget karena dia menopang banget ya. Betul. Menopang badan kita sampai nanti tua. Kita tua, iya betul. benar-benar. Nah, kalau misalnya yoga spine ini lebih baik dilakukan dari usia berapa? Sebenarnya nggak ada batasan usia ya, dari anak kecil itu juga udah mulai bisa untuk melakukan yoga, sampai yang kalau misalnya udah tua juga bisa, justru lebih bagus dilakukan sejak dini. Sejak dari bayi gitu? Nah, mungkin dari anak. Kirain baru nongol, langsung yoga. Belum bisa duduk kayaknya. Belum bisa duduk ya. Pokoknya mungkin balita ya, dari balita sampai anak-anak tua. ya. Ada resiko nggak sih kalau untuk orang yang udah berumur melakukan yoga spine? Sebenarnya aman, cuma mungkin lebih mindful aja ya. Soalnya kan kalau misalnya sudah berumur, mungkin ada condition tersendiri, mungkin bisa dirasakan juga tuh waktu latihan. Kalau misalnya ada yang nggak nyaman, mungkin bisa step back sedikit gitu. Jadi intinya nggak usah terlalu diforsir lah, senyamannya aja. Oke, kalau gitu aku mau tanya lagi nih, untuk orang-orang yang mau melakukan yoga spine ini, perlu nggak sih ada basic yoga? Kalau aku kan sempat ada basic yoga. Nah, kalau untuk spine ini harus ada basic yoga nggak sih? Atau memang ini basicnya? Ya, justru ini adalah basicnya. Jadi sebenarnya nggak usah perlu ada background yoga, gerakannya cukup gentle, cukup accessible untuk dilakukan kok. Jadi dan again dilakukannya senyamannya aja, semampunya aja. Gitu. Oh gitu, berarti ini tuh memang basicnya yoga. Jadi untuk teman-teman yang belum pernah yoga dan takut nih, karena misalnya kalau kalian lihat beberapa yoga yang sekarang lagi hype itu lumayan sulit ya. Ternyata basicnya itu ada di spine ini. Kalau misalnya untuk kayak aku nih ada masalah di tulang belakang memang dari kecil kan. Itu ada nggak sih gerakan khusus buat bener-bener nih untuk nge-stretch tulang belakang gitu? Kalau untuk pose-pose khusus, mungkin gerakan-gerakan yang tadi kita lakukan, jadi gerakan yang ada forward bend waktu kita lean ke depan, atau waktu kita lean ke belakang, terus kita side bend ke samping, dan twisting, itu sebenarnya gerakan-gerakan yang perlu dilakukan untuk orang-orang yang punya condition di spine-nya. Jadi intinya kita mau gerakin spine-nya di direction yang berbeda-beda. Oh gitu, jadi mungkin lebih lama-lama ngelenturin kalau logikanya mikirnya gitu ya. Kalau misalnya di ke bawah terus ke atas. Oh, oke. Apa aja sih nih Kak untuk teman-teman yang mau belajar yoga nih pemula untuk ngelakuin spine ini di rumah gitu? Yang pertama, start slowly, jangan buru-buru, nggak usah buru-buru untuk reaching certain goals. Kayak aku pengen gini, aku pengen gitu. Sabar. Proses. Betul, semuanya ada prosesnya kan. Terus yang kedua, kalau latihan di rumah pastiin space-nya cukup nih. Karena kan tadi kan kita ada dari duduk sampai berdiri gitu kan. Pastiin space-nya cukup supaya nyaman juga, lalu pakai baju yang nyaman untuk bergerak gitu. Jangan sampai pakai jeans. Iya, apalagi daster ya, agak susah ya. Susah. Jadi pokoknya buat badan kita, tubuh kita senyaman mungkin gitu. Kalau di studio mungkin bisa datangnya early, jangan terlalu mepet-mepet. Jadi ada waktu untuk kita tuh siapin diri kita untuk latihan. Oke. Nah, tadi kan aku sempat tidak seimbang tuh, alias mau jatuh.
Berarti si yoga ini juga melatih keseimbangan selain melatih tulang belakang ya? Betul, yoga itu sebenarnya kan in general kita melatih seluruh tubuh kita. Kalau yang tadi kan memang fokusnya di spine, tapi memang ada beberapa gerakan yang kita pakai kaki juga. Jadi sebenarnya in general bisa melatih keseimbangan, nambah muscle mass juga, dan melatih fleksibilitas. Oke, karena nantinya lama-lama bisa split guys. Kamu bisa split gak? Belum bisa. Apa nih Kak buat Kak April, ada pesan-pesan gak sih untuk orang-orang kayak punya masalah tulang belakang kayak aku nih? Itu ada pesan-pesan nggak? Misalnya nggak boleh jalan gimana atau nggak boleh duduknya gimana? Karena setahu aku ada cara posisi duduk yang benar, ada posisi berdiri yang benar, ada posisi jalan yang benar. Betul. Pesanku adalah kalau duduk jangan slouching, Jangan gini ya, jangan bungkuk, biasakan tegap posisinya. Oke. Nah sebenarnya untuk posisi tegap juga kan sebenarnya kita harus melatih otot-otot di spine-nya kan. That's why kita harus olahraga untuk gerakin spine-nya, untuk melatih ototnya. Kalau misalnya kita posturnya tegap, itu juga akan membantu kita supaya preventing back pain, sakit-sakit punggung gitu. Jadi intinya keep practicing. Nah itu jadi nggak boleh ngebungkok gini. Sama baca tuh nggak boleh yang begini. Iya. Sama main handphone kalau biasanya. Main handphone itu kali. Iya, aku main Mobile Legends biasanya begini. Gitu. Apa yang miring-miring. Oke Kak April, terima kasih banget udah nge-share tentang yoga. Buat teman-teman Yoga Nesia juga bisa belajar banyak dari Kak April. Dan kalian kalau misalnya emang mau belajar yoga di studio, langsung aja hubungin tempat studio terdekat kalian. Kalau misalnya Kak April, studio ini ada di mana? Aku ngajar di sini di Ava Studio. Ini ada di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Jakarta Utara. Oke guys, terima kasih. Jangan lupa kalian subscribe, dinyalain loncengnya biar kalau kita upload langsung ada notif di handphone kalian. So, namaste.